Oke pemirsa, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan tester atau multitester, bisa juga avometer untuk para pemula ya. Bagaimana caranya supaya tester tidak sering jebol. Langsung kita ke TKP. Oke sobat, ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya ini adalah tester ya. Di sini ada switch, kita kasih T-pack ya. Ini fungsinya biar nggak salah ya, walaupun pemula kadang kita secara jujur, kadang kita juga salah karena ininya ya, ininya itu nggak kelihatan karena nggak ada warna putih atau apapun. Ini kita kasih pakai T-pack ya biar kelihatan. Oke, jadi tester analog begini ya, harganya murah, ini sekitar 50 ribuan ya. Ini sangat cocok untuk pemula ya, bukan masalah harganya mahal. Yang penting kita bisa menggunakannya. Semua alat bisa kita mengendalikannya kalau kita bisa menggunakannya, bukan karena harganya yang mahal. Oke, yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah di sini ada AC ya, keterangannya di 10 ya. Di posisi 10, 50, 250 dan 1000. Jadi kalau kita mau mengetes AC 220 minimal di skala 250 volt AC ya. Ini yang AC yang warna merah ini. Jadi kalau kita nyalain di posisi 50, di skala 50, ini otomatis tester akan jebol. Oke, dan kita praktekkan untuk pemula. Oke, untuk pertama kita setel dulu di posisi garis ini yang paling pinggir ya, biar akurat. Kita putar aja di tengahnya ini pakai test pen atau bankman. Oke, sudah pas di garis. Sekarang kita coba ukur AC ya. AC 220 di skala 250, harus lebih gede ya. Langsung kita praktekkan. Oke, kita ngetes di stop kontak. Kita tes di stop kontak. Oke, posisinya adalah 230, masih normal di posisi skala 250 volt. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengukuran DC. Untuk pengukuran DC, misalnya kita mau ngukur aki ya, aki 12 volt. Ini kita lihat posisinya harus di posisi 50 volt, harus lebih gede dari yang kita ukur. Oke, kita coba, kita ukur aki. Kita ukur posisi aki. Ini yang plus, ini yang min. Jadi apakah aki ini masih normal? Kita ukur skalanya ya. Skalanya adalah nggak nyampe 10 volt, itu 9,5 volt ya, bisa dilihat. Sekitar 9,5 volt. Jadi ini aki harus dicas. Kita lanjutkan lagi. Kita coba ngetes baterai power bank. Kebalik ya, ini plusnya, ini minusnya. Kita kegedean skala harus kita putar pindah ke 10 karena baterai ini 3,7 di skala 10.
Oke, itu bisa dilihat 3 volt. Jadi ini baterai sudah berkurang voltasenya. Kelihatan? Sekarang kita coba untuk mengetes transistor Toshiba SC5200. Ini tulisannya udah nggak ada. Apakah ini dua-duanya masih normal? Langsung kita tes. Sebelumnya kita konsletin dulu ya, ini posisinya harus di posisi 0 ya. Kita puter. Ini pemula harus tahu biar akurat. Ini di skala 1 kilo ya, 1 kilo. Kita coba dulu. Ini jenisnya NPN apa SA apa yang SC ini. Oke pemirsa, ternyata ini SA 1943 Toshiba ya. Masih normal, kita balik. Oke, masih oke. Ini masih normal ya, cara ngetesnya begitu. Coba yang tes sebelah. Yang tadi apakah, nah kalau ini short ya. Ini sudah jebol. Caranya mudah sekali, ini hanyalah contoh. Pemula harus tahu. Ya ini jebol nih. Dan ini kita tes, ini yang pakai TIP 3055. Ini TIP 3005. Masih oke. Kita balik. Ya masih oke, normal. Dan ini TIP 2955. Kita tes. Ini yang jenis NPN. Kolektornya di hitam. Ini yang 2955 TIP-nya. Masih normal. Oke, misalnya kita mau ngecek kabel putus apa enggak. Misalnya kabelnya panjang. Ini di posisi bus atau buzzer. Ya. Kita konsletkan dulu. Itu bunyi ya. Didit kita coba pakai kabel. Nih kabelnya pendek, misalnya pakai kabel panjang. Ini berarti masih nyambung ya. Ini untuk kabel yang tidak pakai strum ya. Pengetesan kabel atau resistor yang 0, misalnya 0,25, 0,88 sampai 1 ohm bisa untuk ngetes. Oke, kita lanjutkan. Misalnya untuk ngetes ini resistor 33 kilo, warnanya oranye 3 kali. Tetap di posisi tester 1 kilo ya, 1 kilo ohm. Gak usah dicopot misalnya ini hanyalah contoh. Itu 30 lebih sedikit, 33 kilo. Oke, masih akurat. Sekarang kita coba di skala 1 kali atau dikali 1 ohm. Kita tes ini. Ini adalah resistor warna coklat hitam emas. Ini 1 ohm. Tapi sebelumnya posisinya kita harus di 0 dulu. Kita putar dulu. Iya. Oke, kita tes langsung. Pemula harus tahu cara ngetesnya ya. Masih akurat 1 ohm ya, di posisi 1 ya. Lampunya masih menyala ya, oke.
150 ohm di skala kali 10 ya. Ini sangat jelas. Kalau kurang jelas kita deketin dulu. Ya, di angka 15. Oke, 15 ini. 15 kali 10 berarti 150 ohm. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita nolkan dulu untuk ngetes elko di skala 1 kilo ya, 1 kilo. Kita tes elko ini 1000 mikro 35 volt. Posisinya begini. Apakah bisa? Ya, itu masih normal karena balik lagi ya. Kalau balik lagi berarti masih normal. Tandanya masih normal. Kalau short langsung konslet atau tidak balik lagi berarti elko-nya sudah tidak bagus. Di skala 1 kilo. Oke, sekarang kita ngetes dioda yang masih ada di modul. Biar akurat kita cabut dulu salah satu kakinya ya. Kita coba cabut. Kita pakai sedotan dulu, kita cabut salah satu kaki, nanti kita balikin lagi biar akurat ngetesnya. Oke, kita tinggal congkel aja pakai tes pen atau pakai obeng kecil ya. Ini udah tercabut kakinya. Langsung kita tes. Langsung kita tes posisi yang cincin, ada cincinnya ini yang putih. Ini harus di posisi yang merah. Posisi tester yang merah ya, kita coba. Oke. Masih akurat, tidak short. Biasanya kalau short sampai ke 0. Kita balik. Oke, masih bagus. Ini adalah contoh. Jadi kalau dibolak-balik jalan berarti diodanya sudah short atau sudah konslet. Oke, selanjutnya kita akan ngetes lampu LED indikator. Kita konsletkan dulu, kita posisi di 0 dulu ya. Nah, begini posisinya, yang kaki panjang ini plus, yang kaki pendek min. Cuma di tester kita balik ya. Yang hitam dapat yang kaki panjang yang plus. Apakah masih bagus dan masih nyala? Nih. Masih nyala. Kita balik. Pasti nggak nyala ya. Ini cara ngetesnya mudah. Kalau dibolak-balik nggak nyala berarti lampu indikator sudah rusak atau putus. Jadi posisinya tetap di 1 kali 1 ya. Oke, selanjutnya yang tidak bisa ditester pakai multitester analog adalah kapasitor non polar yang nggak ada plus minnya. Ini tidak bisa dites ya. Ini dikira-kira saja ya. Analisanya biasanya kakinya putus di sini ya. Yang model keramik kayak gini juga nggak bisa ya. Nggak bisa dites karena nggak ada polaritasnya. Kita coba, nggak bisa dites ya. Itu ada alatnya lagi yang buat ngetes. Ini yang model 1 mikro yang non polar juga tidak bisa dites, kecuali yang elko ada plus minnya. Oke. Yang model kapasitor kipas angin 1,5 mikro ini yang nggak ada polaritasnya, plus minnya nggak ada, biasanya itu tidak rusak, hanya lemah. Jadi di kipas angin itu kalau sudah lemah, ininya diganti aja, biasanya agak kembung dia. Biasanya karena sering dipakai, lemah, ganti saja yang baru buat kipas angin.
Oke sobat, ya, yang harus kita ketahui adalah yang sering tester jebol adalah posisi kita, ya. Posisi ngetes AC kadang-kadang posisi jarumnya posisinya di 1 kilo ataupun di DC, ya. Di DC 50 volt atau 10 volt. Itu pun bisa menjebolkan tester. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan tester ini. Di posisi switch atau saklarnya ini, di skalanya harus benar-benar teliti supaya awet testernya, ya, tidak bisa jebol. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat pemula yang ingin belajar servis. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.